Oke, untuk video pertama kali ini, aku bakal ngebahas sesuatu yang sangat familiar di telinga kita, udah sama-sama kita rasain juga di kehidupan kita, dan mungkin kita pernah ngerasa sakit hati, kecewa, sedih, atau terpuruk sama hal ini. Ya, apa itu? Ya, hal itu adalah cinta. Kalau ngomongin tentang cinta nih, kalian langsung terbayang apa? Nah, mungkin kalian bakal ngebayangin sosok yang lagi kalian idam-idamkan saat ini. Atau mungkin kalian lagi ngehayal kisah-kisah cinta yang romantis. Tapi pernah gak sih ketika ngebahas tentang cinta, yang terlintas di pikiran kalian ya diri kalian sendiri? Atau pernah gak sih kalian nanya nih sama diri kalian sendiri, do you love yourself? Kalau belum pernah, mungkin kalian bisa tanyain sekarang Ge. By the way, emang ada apa sih kok tiba-tiba ngebahas tentang cinta sama diri sendiri? Emangnya hal itu penting ya? Oke, jawabannya simple dan sederhana sih. Iya, mencintai diri sendiri itu penting karena kalian gak bakal bisa mencintai orang lain atau apapun itu dengan tulus dan sehat sebelum kalian mencintai diri kalian sendiri. Pasti udah sering kan denger jawaban kayak gini. Tapi kalau aku pakai aspek yang lain nih, mencintai diri sendiri itu penting banget. Apalagi kita hidup di era milenial kayak sekarang ini. Dan salah satu cara bertahan hidup di era ini adalah kalian harus cinta sama diri kalian sendiri. Kok gitu sih? Emang apa hubungannya? Jadi, era millennials itu syarat dengan kecanggihan teknologi. Terus, hingar-bingar media sosial menyimpan sisi kelam yang berhubungan dengan kesehatan mental. Contohnya, iri, dengki, sombong, pamer, hujat sana-sini, gosip, dan semua postingan viral yang banyak menghasilkan kegelisahan, kemarahan, ketakutan, rasa takut, dan bahkan rasa insecure. Oh ya, sedikit ngebahas tentang insecure nih. Teman-teman juga pasti udah familiar kan sama kata ini. Iya, insecure itu merupakan suatu perasaan yang ngebuat diri kita jadi gak nyaman sama diri kita sendiri, alias kita jadi gak pede. Emang sih perasaan ini wajar dirasakan oleh semua orang, tapi kalau perasaan ini berlarut-larut itu bakal berdampak sama kesehatan mental. Nah, teman-teman pernah gak ngerasain yang namanya insecure atau sekarang lagi ngerasain hal itu? Kalau aku pribadi sih ya, rasa insecure itu salah satu penyebabnya kenapa dia datang itu gara-gara kita terlalu fokus ngebandingin hidup kita sama hidup orang lain. Entah kita ngebandingin kecantikan, ketampanan, ngebandingin kekayaan, pendidikan, ataupun karir, yang dimana semua hal itu tadi bisa bermuara jadi pikiran negatif dan malah ngejatuhin diri kita sendiri. Padahal ya, sebagai seorang muslim dan muslimah, kita tahu banget nih kalau yang namanya takdir, rezeki, jodoh, kematian itu semua udah digarisin sama Allah. Dan selayaknya makhluk yang diciptakan paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita memanfaatkan akal dan pikiran kita tadi itu sebagaimana mestinya. Terus nih, satu hal lagi, ngebandingin diri kita sendiri dengan orang lain itu ibarat racun yang bisa ngematiin hati dan kepercayaan diri. Jadi teman-teman, jangan lagi deh ngebandingin hidup kita sama orang lain. Terima apa adanya diri kita dan syukuri kondisi kita sekarang ini. Nah, kalau gitu gimana nih caranya supaya kita gak insecure lagi dan bisa cinta sama diri sendiri? Sebenarnya untuk jawabannya itu banyak banget versinya yang bisa kalian temuin di Google, di YouTube, atau kalian tanyain deh sama orang-orang sekitar kalian. Tapi semua jawaban-jawaban tadi itu bermuara pada suatu kesimpulan, dimana cara mencintai diri sendiri itu adalah ya kalian harus terima apa adanya diri kalian dan mensyukuri apa yang kalian punya. Perasaan tadi udah aku bilang deh. Iya, jadi yaitu kesimpulan dari cara-cara yang dipaparin oleh banyak orang, tapi ada baiknya aku paparin deh satu versi cara mencintai diri sendiri. Ini dari Dr. Jimmy. Jadi, cintailah dirimu, perlakukanlah dirimu sebagaimana kamu memperlakukan orang yang kamu cintai. Nah,
Jadi kan kalau misalkan teman-teman tuh lagi ngerasain yang namanya jatuh cinta sama seseorang nih, pasti teman-teman tuh bakal ngelakuin apa aja buat mereka. Bakal ngasih perhatian, meluangkan waktu, memberikan nasihat, memberikan motivasi, akan selalu ada untuk mereka. Nah, seharusnya hal-hal tadi kita lakukan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri, dimana seharusnya kita memberikan perhatian ke diri kita sendiri, meluangkan waktu untuk muhasabah, kemudian memberikan motivasi juga kepada diri sendiri. Jadi teman-teman, sekarang itu seharusnya kita menikmati aja segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan sekarang kita nggak dikasih wajah yang cantik ataupun tampan, ya udah, kita nggak usah bermimpi untuk punya hal yang kayak gitu. Bolehlah kita berusaha dengan cara merawat diri, tapi jangan maksain. Dan ingat kan ya, apa yang dihisap di akhirat nanti itu hanyalah amalan yang udah kita perbuat di dunia ini. Terus kalau kita nggak punya suara yang bagus, ya jangan bermimpi untuk jadi penyanyi. Toh suara yang kita diberikan oleh Allah ini akan jauh lebih berguna dan bermanfaat ketika kita melantunkan ayat-ayatnya dan berbicara yang baik dan benar. Itu lebih menjanjikan pahala. Jadi sekarang teman-teman, apakah teman-teman udah cinta sama dirinya sendiri? Nah, kalau belum, ayo kita yakinin diri kita sendiri kalau kita itu berharga. Bahkan Allah itu juga sayang sama diri kita sendiri. Masa kita gak sayang sama diri kita sendiri? Nah, mencintai dan menghargai diri kita sendiri itu merupakan salah satu cara kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, terhadap karunia-karunia Allah yang telah diberikan kepada hidup kita. Dan apabila kita bersyukur, pasti Allah tuh bakal nambah lagi nikmatnya. Jadi yuk kita hargai diri kita dengan tidak mencela, dengan tidak membandingkannya dengan orang lain. Jangan ngebully diri kita sendiri. Terus hal-hal tadi bisa ngebuat diri kita itu jadi ciut dan mematikan rasa kepercayaan diri. So, banggalah menjadi diri sendiri. Just be yourself and love it. Thank you.